Baiklah, di awal video kita sudah perkenalan. Jika ada yang ingin nomor WhatsApp dan IG bisa langsung tanya kepada saya. Itu hanya sekedar hiburan saja. Saya akan melanjutkan tugas saya, yaitu tugas video pembacaan cerpen yang berjudul Doa-doa di atas kepala karya Zainal Radarte. Baik, akan saya mulai. Markum bisa melihat dan mendengar doa-doa yang dipanjatkan setiap orang yang berada di dalam musola dekat rumahnya. Di atas kepala setiap pendoa, bisa dilihatnya dengan jelas, mengetahui apa-apa yang diminta setiap orang. Doa-doa itu biasanya diucapkan dalam hati setelah sholat, atau di saat seseorang sujud pada rakaat terakhir. Wujudnya seperti potongan gambar-gambar, diikuti dengan suara rendah penuh harap, tepat di atas kepala, yang terlihat seperti kita menonton berita atau sinetron di televisi. Markum senang dengan kemampuan yang secara tidak sengaja didapatnya setelah dia tidur seharian di samping musola setahun lampau. Tapi lama-kelamaan, Markum bosan dan ingin membuangnya jauh-jauh, supaya dia kembali normal senormal-normalnya. Tak bisa melihat dan mendengar apa yang diminta setiap pendoa seperti sebelumnya. Markum menyadari pada akhirnya, dia tidak lagi bisa khusyuk beribadah. Pikirannya menjadi berantakan karena terlalu sibuk memikirkan doa-doa orang lain. Tetapi Markum tidak tahu bagaimana caranya menghilangkan kemampuan aneh yang tidak pernah dia inginkan itu. Sudah setahun ini, setiap kelar sholat, Markum jadi tidak lagi khusyuk berdoa. Dia malah sibuk memperhatikan doa-doa jamaah musola lainnya, yang meminta ini dan itu. Berharap Tuhan mewujudkan keinginan mereka. Selain doa-doa minta diselamatkan hidup di dunia dan akhirat, banyak lagi serentetan doa-doa yang dipanjatkan, yang tampak di atas kepala para pendoa. Pada mulanya, Markum menikmati kemampuannya bisa melihat dan mendengar doa di atas kepala setiap orang. Markum jadi tahu apa saja keinginan para tetangga yang sholat di musola dekat rumahnya. Dia tahu kalau Nur Hasana, tetangga yang masih ngontrak di rumah Haji Syarki, ingin sekali punya rumah sendiri. Markum bisa melihat pada kepala Nur Hasana yang sedang berdoa ada gambar rumah yang diinginkan Nur Hasana. Gambar sebuah rumah besar, bukan kontrakan sempit kotak sabun seperti yang saat ini dihuninya. Gambar itu begitu nyatanya, gambar yang sering muncul setiap kali Nur Hasana berdoa, dengan diikuti suara memohon yang terdengar santun dan khidmat, menginginkan rumah besar itu. Selepas keluar musola, Markum ingin sekali berpesan kepada Nur Hasana, kalau dia ingin memiliki rumah besar itu, berhentilah jadi kontraktor alias pindah-pindah rumah kontrakan. Sebaiknya dia bekerja yang benar, jangan sebentar-bentar berhenti, supaya dia mendapatkan kerjaan yang ejek dan bergaji besar sehingga bisa menabung dan dapat mewujudkan keinginannya. Tapi tentu saja keinginan Markum membicarakan hal itu dia simpan dalam-dalam. Markum khawatir Nur Hasana tahu kalau dirinya bisa mengetahui apa yang diminta Nur Hasana setiap kali berdoa. Lain lagi doa anak muda bernama Ridwan, pemuda yang sehari-hari hobinya mancing di danau belakang sebuah mal. Markum bisa melihat dan mendengar doa-doa di atas kepalanya. Seorang gadis dambaan yang ia ingin persunting. Ridwan rupanya ingin Tuhan mewujudkan keinginannya punya istri yang cantik. Dan Markum sebenarnya ingin sekali menasehatinya supaya Ridwan berhenti mancing dan mencari penghasilan tetap. Sebab Markum khawatir sulit bagi Ridwan mendapatkan perempuan untuk dijadikan istrinya. Apalagi perempuan cantik, yang calon suaminya masih menganggur dan hobi setiap hari memancing di danau. Yang menggelikan doa Bang Sarman. Doa yang bisa dilihat dan didengar di atas kepalanya adalah minta istri lagi. Entah kenapa Bang Sarman memanjatkan doa begitu. Padahal dia sudah punya 2 istri dan keduanya tidak hidup bahagia. Markum tahu kalau keluarga Sarman sering cekcok soal banyak hal. Bagaimana kalau ditambah 1 istri lagi? Di akhir doa, Sarman pernah berkata kepada Tuhan, "Ya Allah, kabulkanlah agar aku mendapatkan istri 1 lagi. Siapa tahu dia ini berbeda dengan kedua istriku sebelumnya." Hahaha, pandai sekali Sarman merayu Tuhannya. Doa Sarman dan lain lagi. Lelaki yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan rendahan bank swasta itu ingin membeli mobil baru. Selama ini dia ke kantor naik sepeda motor. Sarmandan meminta kepada Tuhan agar gajinya dinaikkan. Dia berharap Tuhan menggerakkan hati atasannya supaya menaikkan gajinya yang masih UMR jadi berlipat-lipat.
Alasan punya mobil karena dia punya 3 anak yang masih kecil-kecil. Jadi, kalau naik sepeda motor sempit umpul-umpulan. Dia dan 1 anaknya saja sudah terasa ngap, apalagi kalau sampai ditambah memboncengi 2 anak yang lain. Setelah melihat dan mendengar doa-doa Sarmadan, Marco membuktikan sendiri saat keluarga Sarmadan hendak kondangan ke hajatan kerabat mereka. Sarmadan dan istrinya naik motor membawa ketiga anak yang masih kecil-kecil. Anak terbesar yang berumur 10 tahun naik paling depan, anak kedua umur 8 tahun di tengah, dan bayinya di pangku sang istri. Marco merasa wajar kalau Sarmadan berdoa minta mobil, tapi tentu tidak mudah doa ini terkabulkan kalau dari mengandalkan gajinya. Marco ingin sekali menasehatinya agar Sarmadan berhenti berdoa punya mobil karena dia bisa menggunakan jasa sopir online. Marco pernah mendengar Sarmadan curhat. Gajinya selama ini pas-pasan. Gali lubang tutup lubang. Rumah masih satu atap dengan mertua. Ketiga anaknya menyusu formula yang harganya tidak murah. Itu artinya tidak menyusu dengan air susu ibu yang gratis. Selain itu, istrinya gemar bersolek sejak melahirkan anak ketiga. Sering gonta-ganti sepatu dan baju yang dia beli secara online. Memang sih tidak begitu mahal, tapi kalau terlampau sering tentu akan menguras dompet Sarmadan. Semua itu diceritakan Sarmadan kepada Marco. Sewaktu bercerita, Sarmadan katakan dia ingin membeli mobil murah, yang second juga tidak apa-apa. Marco hanya tersenyum mendengarnya. Tanpa Sarmadan bercerita, Marco sudah tahu, karena Marco sering melihat Sarmadan berdoa minta mobil, terutama pada sholat Isya dan subuh. Sebab kalau sholat lain Sarmadan tidak melakukannya di musola dekat rumah. Mungkin dia sholat di sekitar bank tempatnya bekerja. Setiap kali bercakap-cakap dengan sesama jamaah yang kerap sholat di musola dekat rumahnya, Markum selalu was-was. Markum khawatir mereka mengetahui kalau sebenarnya Markum tahu isi setiap doa-doa yang dipanjatkan para jamaah. Pernah Markum keceplosan pada Tarmizi sewaktu dia curhat soal istrinya. Markum pernah menyarankan Tarmizi pikir-pikir, punya keinginan menceraikan istrinya. Markum tahu setiap berdoa, Tarmizi selalu meminta petunjuk agar bisa menceraikan istrinya yang genit dan sering susah tidur. Pernah juga Markum kelepasan ngomong dengan tetangganya yang lain, Pak Remon. Waktu itu, Pak Remon ingin meminjam uang lumayan besar, tapi dia ragu melakukannya. Pak Remon berharap Tuhan bersedia membolak-balik hati istrinya, agar dia bisa diperbolehkan menjual tanah warisan istrinya. Pak Remon meminta kepada Tuhan berupa doa-doa agar keinginannya dikabulkan. Dia sedang membutuhkan modal besar untuk usaha sewa alat-alat pesta. Marco menyarankan Pak Remon menggadaikan surat rumahnya saja, ketimbang menjual tanah warisan istrinya. Pak Remon waktu itu tersentak. Mungkin ia berpikir, kok Markum tahu kalau sebenarnya Pak Remon ingin menjual tanah warisan istrinya. Padahal Pak Remon belum pernah bercerita soal itu kepada Markum. Sejak saat itu, Markum jadi lebih berhati-hati dengan lawan bicaranya, terutama orang-orang yang menjadi jamaah sholat di musola dekat rumahnya. Markum yang masih lajang di usianya yang sudah semakin matang sehari-hari menunggu warung kelontong milik keluarga. Sudah sejak lama Markum jatuh hati pada Eliza, gadis dari adik teman semasa kecil yang sekarang tumbuh semakin cantik. Eliza anak tetangga sebelah yang baru pindah kerja di kota lain. Eliza perempuan soleha yang belakangan sesekali sholat di musola. Markum jadi penasaran, kalau Eliza berdoa, kira-kira apa yang dia minta. Akhirnya selepas sholat berjamaah di musola, Markum memberanikan diri mengintip ke saf jamaah perempuan dengan berpura-pura menyapu lantai musola dan merapikan ini itu di bagian belakang, agar dia bisa melihat doa-doa apa saja yang dipanjatkan gadis cantik pujaan hatinya tersebut. Kebetulan, marbot musola sedang pulang kampung, jadi Markum bisa berpura-pura membantu membersihkan musola. Markum heran, karena setelah selesai sholat, Eliza tidak berdoa seperti jamaah perempuan lainnya. Markum secara tidak sengaja malah melihat doa perempuan di sebelah Eliza. Nama perempuan itu Syakila, gadis keturunan Arab berhidung pesek. Soal Syakila tidak mungkin diceritakan di sini, khawatir akan makan banyak halaman. Kita kembali kepada soal Markum yang ingin mengetahui doa-doa perempuan yang ditaksirnya.
Beruntung yang diinginkan Syakila dalam doa-doanya adalah ingin mendapatkan jodoh lelaki kaya raya dan tidak berdoa minta lelaki penunggu toko kelontong. Markum tidak putus asa. Markum akan melihat Eliza berdoa selepas sholat jamaah di waktu lain. Markum yakin, pasti perempuan cantik dan soleha itu akan memanjatkan doa selepas sholat, tidak seperti saat ini. Dan benar saja, bagda sholat isya berjamaah, Markum melihat Eliza duduk bersimpuh di atas sajadah, dan terlihat doa-doa Eliza berada di depan Ka'bah. Tergambar dengan jelas, Eliza mengenakan pakaian ihram dan sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah. Eliza ingin naik haji. Suatu sore, Eliza berbelanja barang kebutuhan di warung kelontong yang dijaga Markum. Sebelum Eliza membayar, Markum berpura-pura melihat-lihat telepon selulernya, seolah dia lagi melihat gambar Ka'bah. Saat Eliza membayar, Markum katakan kepada gadis cantik itu kalau dia ingin membawa seseorang yang akan menjadi istrinya naik haji. Eliza tersentak mendengarnya, lalu dia tersipu malu. Sejak saat itu, Eliza jadi sering berbelanja ke toko kelontong yang dijaga Markum. Pernah Eliza membeli barang yang sama di hari yang sama. Sewaktu Markum tanyakan, barang yang dia beli sebelumnya dia katakan langsung rusak. Maka Eliza membeli yang baru. Dan saat setiap kali berbelanja itulah Eliza dan Markum mengobrol, saling bertukar cerita, termasuk mengingat masa-masa lucu saat mereka masih kanak-kanak. Sampai akhirnya hubungan Markum dan Eliza terendus oleh orang tua Eliza, yang sudah sejak lama tidak menyukai Markum. Menurut orang tua Eliza, meskipun berwajah tampan, Markum pemuda pemalas dan tidak punya keinginan. Masa sekolah hukum bukan menjadi pengacara atau jadi hakim, malah jadi penunggu toko kelontong. Ungkapan orang tua Eliza tidak lantas membuat Markum kecewa atau marah. Markum justru penasaran, kira-kira doa-doa apa saja yang dipanjatkan orang tua Eliza. Sayangnya, kedua orang tua Eliza jarang ke musola. Suatu hari, Markum menunggu toko kelontong. Markum jalan-jalan ke tempat bekas taman kuliahnya yang pindah ke kota lain. Sahabat masa kecil sama-sama Eliza. Markum tahu, sahabatnya ini juga dulu naksir pada Eliza. Beruntung, sahabat dekatnya ini sudah menikah dan baru saja punya momongan. Dengan begitu, sejauh ini Markum merasa tidak punya saingan. Markum main ke rumah sahabatnya pun dengan alasan ingin memberikan kado untuk kelahiran anak sahabatnya itu. Tetapi saat mengobrol, ternyata sang sahabat masih menyimpan rasa sukanya pada Eliza. Dia bilang, cinta pertama itu sulit dihapuskan dari ingatan. Saat waktu azan berkumandang, Markum diajak sholat di masjid dekat rumah sahabatnya itu. Markum terkejut. Selepas sholat berjamaah, dia bisa melihat doa-doa yang dipanjatkan semua jamaah. Ternyata, Markum tidak hanya bisa melihat doa-doa yang diminta jamaah di musola dekat rumahnya saja. Doa-doa itu terlihat jelas pula di atas kepala semua jamaah di masjid ini. Markum sempat melihat doa-doa di atas kepala sahabatnya. Doa-doa itu tidak terdengar dengan jelas, sehingga Markum tidak tahu apa yang diinginkan sahabatnya dengan doa-doanya itu. Markum hanya bisa melihat di atas kepala sahabatnya, dan Eliza sedang tersenyum manis sekali. Sekian.